Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini ada netizen mengungkapkan kenapa ya Yusuf Mansur sekarang tuh nggak ada lagi cerita ngumpul-ngumpulin sedekah atau meminta bantuan ke jemaah untuk rumah tahfiz atau ya mencoba bercerita yang aneh-aneh untuk mengumpulkan uang. Kita bisa memberikan jawaban. Yang pertama, Yusuf Mansur itu seperti seorang pengusaha konveksi. Dia sudah kehabisan pola. Di produknya itu adalah produk kayak orang di konveksi atau di apa, itu produk tahun kemarin atau tahun kemarinan lagi gitu. Sementara pembeli yang dia harapkan itu, ya pembelinya sudah berubah. Jadi kemungkinan nggak lakunya itu tinggi. Coba dia mengarang cerita apa sekarang nih? Dulu tuh kan ada tukang bubur naik haji dengan jualan bubur, nanti ya dia karang lah, dia khayal-khayal naik haji. Kan gitu kan? Lalu dia lihat lagi misalnya nih ya. Dia mencoba mengembangkan cerita sedekah. Begitu dibantah di mana-mana dan orang-orang yang sudah tertipu itu juga menyesal. Itu Yusuf Mansur tidak bisa mengembangkan jurus di situ. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang bahwa tukang becak ingin menjadi kaya gitu. Ya kan? Tukang ojek, dulu kan tukang ojek namanya. Gojek kalau sekarang ingin jadi kaya gitu. Cara sepeda motornya diserahin. Tapi akhirnya bukan dia kaya, malah makin menderita. Lalu karena langkah Yusuf Mansur yang unstoppable dulu tuh kan, tidak terhenti, maka dia mengumpulkan duit dengan sangat cepat dan sangat banyak. Tapi sekarang langkah-langkah seperti itu nggak mungkin ada lagi. Karena orang sudah tahu ini bohong semua, cerita omong kosong gitu. Dia dulu dengan enteng bercerita tuh. Misalnya bersedekah, ada orang katanya bersedekah 100.000. Lalu dia punya showroom di pinggir jalan. Pola-pola itu sama aja dalam buku-bukunya. Itu semua ceritanya. Lalu dia, ya coba lihat lagi itu ya. Ketika dia membangun warung steak and shake. Itu kan duit-duit, itu kan dia nggak pernah terus terang. Ya pasti duit sedekah lah yang dia pakai. Nggak mungkin duit warisan orang tuanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin dari ibunya yang katanya Ustazah Nggak mungkin itu. Cuma kan dia nggak pernah bercerita, ini dalam rangka membantu orang ya. Begitu saya pola-pola lain tuh, membantu orang, mengantarkan ke surga. Dia seolah-olah dia itu pemegang kunci surga. Dulu orang percaya aja kan. Oh iya kali kita ada banyak dosa nih Ji. Dosa kita banyak Ji. Ini ada paket nebus dosa murah Ji gitu. Murah gitu. Tapi ternyata ya begitu dipelajari agama ini nggak ada itu seseorang gitu bisa membukakan pintu surga gitu. Di seolah dia punya kunci surga nih, kalau melalui aneh ente masuk surga gitu. Nggak ada. Itu kaum apa tuh yang ngaku zuriat Nabi, yang ngomong agamanya ngawur-ngawuran, dibantah orang. Ini datu aneh bisa mi'raj dalam satu malam 70 kali. Kalau orang waras berpikirnya pasti menolak. Tapi kita ini kan susah ya. Budaya kita ini sengaja dibangun kadang-kadang tidak berdasarkan logik. Budayanya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai mistis. Tanya lagi ke Buya atau ke ulama atau apalah namanya yang otaknya itu juga entah belajar dia pernah logiknya itu teratur apa enggak, kita nggak tahu juga. Ditanya orang, bagaimana nih Ustaz? Dia nggak bisa jawab. Pertanyaan sebenarnya anak SD aja bisa menjelaskan itu salah gitu. Lihat tuh kalau dia tersentuh dengan kehidupan modern, maka dia akan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, kalian ini adalah yang paling bertakwa.
Nah, jadi pola-pola itu kemudian yang ada yang membuat orang menjadi sesat ini, atau kaum apalah namanya itu ya, yang mencoba mencari keuntungan di tengah kebodohan pengikutnya, itu dijalankan oleh Yusuf Mansur. Tapi tentu ada ujungnya gitu. Nah sekarang itu ya jalan-jalan itu sudah tertutup. Kenapa? Informasi terbuka. Jadi dia mau cerita apa sekarang? Mau cerita paket umrah, umrah merdeka, atau masuk surga sekeluarga. Nggak ada yang menarik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti nipu. Lihat aja tuh paket umrah merdeka itu. Saya dapat itu data di pengacara, yang pengacara korban itu ada 7.426 orang korban. Kenapa? Karena ini yang store duit. Tapi bukan hanya store duit, ada sayap-sayapnya. Dibawa dulu ke dalam paket paytrend, itu kan. Paytrend dibayangkan keuntungan. Lalu membayar 10 juta. 3,5 juta untuk umrah, 6,5 juta untuk kebutuhan member paytrend. Dua-duanya nanti nggak jadi nih. Dari paytrend aksesnya di blok, dari umrah merdeka ini jangankan umrah gitu. Diajak ke tangga pesawat aja enggak. Enggak ada. 10 juta duit orang hilang. Kalau yang udah mendaftar itu ada 7.426. Jadi kan hampir 7.500 orang itu. Kalau kali 10 juta, sudah 75 juta, hampir 75 miliar hampir duit ditilap aja oleh Yusuf Mansur. Dosa enggak katanya? Enggak, dia enggak kena dosa, pemegang kunci sorga. Mana dia berdosa? Dan sebagian besar orang percaya juga ketika itu. Bahkan pada saat ini masih ada orang yang mempercayainya dan membela-belanya. Kan aneh ini. Tapi dia nggak tahu tuh bagaimana uangnya diraup, lalu dipindahkan ke usaha-usaha yang formal. Itu pola tuh berputar-putar di situ aja. Lihat aja tuh nanti dia meransek gitu ke bidang-bidang yang lain, sama begitu juga. Aneh membantu kan biasa kan, aneh nggak ingin apa ini, nggak cari untung, jangan bayangan gitu bahasanya. Begitu uang masuk, nggak ada yang bisa yang mudah diambil kecuali dilaporkan dulu. Laporkan ke polisi baru dia, kalau satu-satu diam-diam Mansur ngembalikan. Kalau udah banyak-banyak gitu dia al-kaburi aja pakai ilmunya, kabur dia ke Tarim, katanya begitu. Lalu di sana dia bikin cerita-cerita yang seolah-olah menarik simpati. Itu aja modelnya. Lalu misalnya nih jualan-jualan, kenapa sekarang ke daerah atau kemana dia nggak laku lagi, misalnya menjual rumah tahfiz, menjual pesantren Darul Quran. Karena orang yang udah terbuka informasi, yang terbuka matanya, dia nggak akan percaya lagi. Nah, ini kalau pakai ilmu usul fikih ini, itu kan ilmu usul fikih itu malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ada lagi kaidah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila bih. Man sanna sunnatan sayyi'atan, ya kan? Falahu ismun wa ismun man amila bih. Di siapa yang mencontohkan contoh yang baik, dia akan mendapat pahala dari orang yang mengikuti kebaikannya. Jadi ada rentetannya. Siapa yang contohkan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang yang terjerumus ke dalamnya. Sekarang misalnya gini ya, dia bikin usaha, tapi modalnya dari modal yang sifatnya gharar. Nggak jelas. Subhat kalau bahasa apanya nih. Terus berpahala gitu. Saya pengen tahu nih kiai-kiai yang bisa membela kenyataan ini gitu. Nah itu yang dilakukan. Jadi kemana-mana sekarang itu sosoknya itu ya tidak bisa lepas gitu. Sosok yang merugikan orang. Sosok yang membuat orang lain nanti pasti kena tipu.
Sosok yang orang ikut nanti pasti mau nyesal gitu. Jadi karena itu kenapa aktivitas Mansur dalam beberapa waktu belakang ini agak reda gitu. Karena pola-pola itu sudah diketahui orang semua. Yang terakhir kan masih ada itu, orang masih ribut di Kesha Al-Mansur itu, perumahan. Nggak ada rumahnya. Jadi orang udah store duit, dia kasih tanah bermasalah. Kan gitu. Bangun gimana nanti? Dapat sertifikat, caranya gimana? Nah itu kelakuan-kelakuan. Jadi orang-orang yang sudah ikut nih pasti menyesal. Dan dia nggak perlu dengar kata syanu, kata enggak. Menyesal, dia nggak akan mau lagi. Jadi itulah yang kita lihat. Mansur pola-pola itu sudah tertutup. Orang udah tahu nggak akan lagi. Lalu warung steaknya bagaimana? Nah, itu sebentar lagi serangan demi serangan, kecaman demi kecaman akan menjurus ke situ. Ya kan? Lama-lama nanti itu jadi musuh sosial. Karena itu simbol gitu. Warung steak itu simbol sebuah kedikdayaan yang dibangun di atas dasar ketidakjujuran, sebuah kebanggaan yang dibangun di atas uang 4 gulipat. Gitu. Sebuah kedikdayaan uangnya banyak dicurigai oleh jemaahnya sebagai uang mereka yang dilarikan ke sana. Dan Mansur kalau dianggapkan ini dia seperti ayat Al-Quran aja yang dikutuk itu orang Yahudi. Itu summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Ya kan? Dia orang tuh ya matanya buta aja dia, telinganya ya tuli gitu. Ya kan? Fahum la yarji'un. Dia nggak kembali lagi ke tempat-tempat. Ya bisa kita artikan ke tempat orang yang pernah dia tipu lagi, dia nggak mau kembali ketemu di jalan juga dia nggak mau ngaku kenal gitu. Itulah sekarang yang terjadi pada Yusuf Mansur. Dia menutup telinga, dia menutup mata, ya kan? Dia juga menutup hatinya. Maka dia nggak bisa keluar dari lingkaran kegelapan yang telah dia bangun selama ini. Dan orang akan tetap mengawasi sepak terjang Yusuf Mansur ini. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pengawasan. Mari kita ikuti terus bagaimana akhir cerita duit-duit jemaah yang dilarikan oleh Yusuf Mansur beserta gerombolannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.